Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Wilujeng rawuh dumateng Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah Allah Muhammad. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Kita lambaikan tangan kepada Gus Miftah. Mana yang cinta sama Gus Miftah? Untuk pangker mohon. Saudara-saudaraku, tolong yang pangker mundur dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu monggo Bu, pinara dulu. Mari kita iringi dengan sholawat kehadiran guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. PSHT, PSHT, Indonesia. Subhanallah. Pak, duduk Pak, duduk Pak, duduk Pak. Woi, semua duduk, semua duduk, semua duduk. Duduk semua, duduk semua. Dulur-dulur kalau nggak mau duduk kita nggak jenat ceramah nih. Coba teman-teman PSHT mohon karena ini acara kita. Saya minta Anda semua tertib ya. Kita semua tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita sampun rawuh di hadapan kita. Masyarakat Kota Waringin Barat, masyarakat Kalimantan Tengah yang cinta dengan para ulama, yang cinta sama Gus Miftah, angkat tangannya ke atas. Allahu Akbar. Gus luar biasa, subhanallah.
Kalau saya sebut PSHT maka jaya. Kalau saya sebut Kobar jaya. Indonesia merdeka. PSHT, Kota Waringin Barat, Indonesia. Alhamdulillah. Bahwa pada malam hari ini kita bersama mengucapkan puji syukur kepada Allah. Salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gus Wilujeng Rawuh di bumi Kalimantan Tengah hadir bersama Gus Miftah, penjabat Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Ketua DPRD dan segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh-tokoh masyarakat. Dan pada malam hari ini marilah bersama-sama kita mendengarkan langsung tausiah beliau. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama dengan taati mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita. Dengan segala hormat kepada Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah, summa tafadhol. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Yang tahu tinggi-tinggi, yang tahu tinggi-tinggi, yang tahu tinggi-tinggi. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, tuan-tuan guru, para habaib, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemangku adat yang semuanya saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir, jajaran Forkompinda, Bapak pejabat Bupati, Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, dan semua pejabat dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka pengajian umum memperingati 1 abad persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun. Tepuk tangan untuk PSHT. Serta Bapak Ibu warga masyarakat Kota Waringin Barat yang berbahagia. Makan nasi berkat, minumnya susu. Hei warga Kota Waringin Barat, I love you. Cinta itu menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka saya katakan, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Sesuatu yang mustahil sekalipun itu menjadi mungkin ketika yang berbicara adalah cinta. Maka Rasulullah pernah mengatakan, aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kalian tidak hanya sekedar mencintai, tapi juga dicintai. Coba Bapak Ibu,
Para pendekar jawab, Anda pilih mana? Mencintai apa dicintai? Dua-duanya. Mencintai apa dicintai? Ingat Gus Miftah, mencintai, menikahi orang yang kita cintai itu harapan. Tapi mencintai orang yang kita nikahi adalah kewajiban. Mencintai, menikahi orang yang kita cintai itu harapan. Karena banyak orang yang berharap menikah dengan yang dicintai, tapi tidak keturutan. Maka yang terjadi adalah PHP, pendekar hampir punah. Banyak orang yang mencintai, tapi tidak dicintai. Maka yang terjadi bertepuk sebelah, kan kasihan. Nyamuk saja nyamuk saja ditepuk dengan kedua belah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Kalau saya datang atas nama cinta, PSHD menerima dengan nama cinta, maka kecintaan itu akan melahirkan sesuatu yang istimewa, minimal bahagia. Saya datang atas nama cinta, di atas meja banyak minuman, kopi, pokari, macam-macam. Tapi sayangnya satu, gak ada degannya. Saya datang dengan baik, Anda menerima dengan baik, maka akan melahirkan sesuatu yang baik. Walaupun kalau nggak ada degan, tetap kurang baik. Demi Allah, saya tidak minta, hanya mengingatkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita mampu mencintai Allah dan Allah mencintai kita? Kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Ono kalane bocah lanang seneng karo bocah wedok. Aku seneng karo awakmu. Tapi sorry, aku ora iso nyenengke awakmu. Aku mencintaimu, tapi mohon maaf, saya belum bisa membahagiakanmu. Cewek sekarang kok ada cowok ngomong seperti itu, pasti dijawab, saya tahu mas Anda mencintai saya, tapi karena Anda belum bisa membahagiakan saya, maka saya mencari orang yang bisa membahagiakan saya. Karena jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Betul? Ada istilah cewek matre yang ada cowok kere. Makanya cowok harus paham, cewek itu paling tidak seneng dengan cowok, satu omong kosong, dua otak kosong, tiga dompet kosong. Betul Pak? Betul Dan. Betul. Makanya saya bilang, ketika istrinya Mas Dedi baru saya nikahkan, Sabrina nikah dengan Deddy Corbuzier. Sabrina tanya sama saya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Angel Gus, angel. Santai saja Mas. Masih sore. Mbak-mbak dan ibu-ibu kita muliakan. Nanti malam kita bantai. Sama, kalau degan tidak datang panitia kita bantai. Nenek lah. Kalau kita mencintai manusia, belum tentu manusia itu membalas kebaikan cinta kita. Makanya banyak orang yang stres karena cintanya tidak berbalas. Bertepuk tangan. Kenapa? Karena tidak ada balasan dari cinta yang dia maksud. Makanya kenapa ada istilah jomblo merana. Malam hari ini ada yang jomblo. Ar-Rum 21 Allah mengatakan,
Manusia Allah ciptakan berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau sampai hari ini Anda tidak punya pasangan, jelas Anda bukan manusia. Jeruk. Maka saya doakan yang jomblo, saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Tapi santai. Saya itu dulu zaman kuliah yang gak punya pacar hanya saya. Saya tidak pacaran, saya jomblo waktu itu bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Karena saya paling miskin di antara teman yang lain. Tapi saya punya keyakinan akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. TikTok. Makanya mohon maaf, mas-mas kalau seneng sama cewek, kalau mengikuti omongan saya, lakukan satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Jangan terlalu lama pacaran. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehanggatannya. Tak seneng lama. Bingung Gus, siapa? Istikharah. Tapi ingat, istikharah itu kalau ada dua pilihan. Kalau kamu ada dua cewek, kamu bingung milih yang mana, sholat istikharah. Tapi sebelum istikharah, pastikan bahwa dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, gak ada yang mau kamu istikharah, kan goblok. Akhirnya nangis. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kalau buat saya enggak, itu yang enggak lah. Jika kamu ditolak, kamu bilang, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Modar langsung malaikatnya bengok, iya tapi paketi. Kalau kita mencintai manusia, kita bisa kecewa. Bagaimana tidak kecewa? Degannya nggak datang-datang. Iya ini ya dipikir dong masih. Malah kayak gini gak pernah minum. Saya itu salah satu rahasia bugar saya gak pernah minum air kemasan. Seperti soft drink, soft tech, saya gak pernah. Terima kasih. Mangkape Peter, mantan copet. Mantannya ya dipikir, iya ini lagi dipikir. Tetapi apa? Ada jaminan kebahagiaan manakala kita mencintai Allah. Allah pasti mencintai kita. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ahabba 'abdi fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu." Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, kata Allah, maka aku mencintai hamba. Wa idza kariha liqa'i, tetapi ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku, fa karihtu liqa'ahu, maka demikian pula aku benci ketemu dengan hambaku. Anda menjauh, aku menjauh, kata Allah. Kamu mendekat, aku mendekat. Makanya dalam hadis lain Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hamba. Dan sore. Kamu merasa Allah jauh, Allah jauh. Tapi kalau kamu merasa Allah dekat, Allah dekat.
Pertanyaannya adalah sedekat apa kita dengan Allah? Karena hari ini banyak kita yang menganggap Allah seperti ambulan. Maksudnya apa? Hanya dicari saat butuh saja. Kalau orang butuh, orang golek Gusti Allah. Seberapa cinta kita dengan Allah? Coba Anda lihat. Anda termasuk orang yang benci apa cinta? Indikasinya gampang. Ketika mendengarkan suara azan, apakah Anda memenuhi suara panggilan itu atau Anda cuek sama sekali tidak dengar? Rata-rata cuek. Baru di sawah, di kebun, dengar adzan duhur berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban ibu-ibu kota Waringin Barat? Adzan menang. Kita itu senang dengar adzan cuma sekali, bro. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi karena berbukanya. Yang kurang ajar itu orang Jawa. Saya punya acara kultum, kuliah 7 menit bersama Gus Miftah di JTV. Yang nonton banyak, termasuk orang Jakarta, orang Jogja, semuanya nonton JTV. Kultumnya Gus Miftah. Saya pikir semua orang mencintai ceramah saya. Ternyata saya salah. Kenapa orang Jakarta nonton JTV Surabaya? Karena JTV Surabaya adanya lebih dahulu kan dibandingkan dengan JTV. Maka bila perlu maghribnya itu Surabaya, imsaknya itu Medan. Yang kurang ajar anak saya, puasa, adzan ngasar, berbuka puasa. Saya tanya, Dek, ini baru asar, kenapa kamu berbuka puasa? Apa jawabannya? Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adzannya sama, cuma kamu adzan komputer. Nah, kedekatan kita kepada Allah inilah yang kemudian akan menjadikan kita tahu diri. Banyak hari ini orang tidak tahu diri. Mungkin kalau Anda lihat Instagram saya, medsos, saya pernah membuat quote. Apa bedanya tahu tempe dengan tahu diri? Tahu tempe, makanan yang enak untuk hidup sehat. Tahu diri, cara sehat untuk hidup yang enak. Maka tahu tempe is good, tahu diri is better. Hari ini banyak orang suka tahu tempe, tapi banyak yang nggak tahu diri. Hujan. Peraturannya pengajian hujan bubar. Urais cangkem. Lanjut masih. Lanjut. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammadin ilahi tanhalu ku
Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Salah satu fungsi sholat nariyah adalah mendatangkan kebaikan. Di nariyah langsung tekal dengan. Lanjut. Kalau sing badhe kundur minggat mawon monggo. Hujan pergi meninggalkan kenangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya begini. Kenapa hari ini banyak orang yang tidak tahu diri? Karena dia tidak paham kenapa kemudian dia diciptakan. Diciptakannya manusia jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Maka tugas pokok manusia itu adalah ibadah. Kenapa, Bu? Untuk beribadah itu butuh diuji. Hidup itu pasti banyak ujian. Hidup itu pasti banyak cobaan. Saya ditanya, Gus, cobaan itu banyak? Iya. Kalau cobaan pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobaan. Makanya untuk ibadah kita butuh istiqomah. Istiqomah itu berat, Gus. Iya, istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Kayak ibu-ibu curhat sama saya, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Maka menjalaninya harus ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya apa? Diam. Maka ada yang bengok-bengok ini bukan ikhlas, tapi iklan. Iya cangkemnya. Mesti rondo. Insya Allah udah ini berkah, amin. Apa? Hujan. Alhamdulillah. Di Sulawesi Nariyah itu fungsinya dua, satu nekake hujan, loro mendaki udan. Sulawesi Nariyah itu keren. Ada kopi panas, kamu bacakan Nariyah 100 kali, langsung dingin. Betul. Karena lama. Nanti salah satu fungsi Nariyah lagi adalah kipas anginnya hidup, kalau ini masih mati. Panitia meneh. Yo digoyang-goyangke belum tak semur masuk angin dasku. Yes, Gus, segane Gus, paruan Gus. Mau telat, saya ini telung. Ini ngombeni dia kok ngombeni cangkem sapi. Ngajinya sampai subuh Pak ini. Satu kelapa 1 jam. Nah, Bapak Ibu, tujuan utama pokok manusia itu apa? Ibadah. Maka persoalannya adalah mampu nggak kita mengkreasikan seluruh yang kita lakukan bernilai ibadah. Contoh, kamu pendekar, latihan silat itu bisa nggak jadi ibadah? Bisa. Tujuannya apa? Rasulullah mengatakan apa? Mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Artinya apa? Kamu olah kanuragan
makan, untuk mendapatkan body yang bagus, yang kuat, itu ibadah. Makanya Nabi Muhammad itu badannya bagus. Makanya kamu pendekar, perutnya jangan besar-besar. Karena ada survei yang membuktikan cowok yang perutnya besar, malunya cilik. Kayak watangnya gede dibuka sarungnya isinya menggoyang pendil. Iya tapi ambil itu. Jadi mengkreasikan semuanya menjadi ibadah. Nggak ada sesuatu pun yang tidak bernilai ibadah selama niat kita benar. Nah, Bapak Ibu, untuk ibadah itu supaya kita istiqomah banyak diuji oleh Allah. Maka disitulah kemudian dibutuhkan konsistensi, tahu diri untuk apa kita diciptakan. Oh, untuk ibadah. Berarti semuanya kita lakukan niatnya ibadah. Jadi pendekar ibadah. Maka supaya ibadahmu benar, saya sering ditanya, pas saya di Bali Pak, saya ketemu bule dari Australia. Kebetulan saya sering mengislamkan orang-orang bule yang gak punya agama. Dia tanya begini sama saya, Mr. Gus Miftah, I want to ask you. Pasti otakmu orang nyanda kayak gitu. Bahasa Inggris itu gampang bro. Buku bahasa Inggrisnya bu. Buku jatuh ketemu. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak oklok. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikil papak cat dia. Anyar wimbang. Saya ditanya begini Bapak Ibu, Gus Miftah, kenapa agama itu banyak aturannya? Jawaban saya sederhana. Ada bule yang tanya, kenapa agama itu banyak aturannya? Jawabannya apa? Karena manusia banyak maunya. Karena manusia banyak maunya, maka harus banyak aturannya. Kalau nggak diatur, remuk sum. Makanya nggak ada orang yang bisa lepas dari aturan. Di surga loh ada aturannya. Adam Hawa di surga. Apa peraturannya? Satu, nggak boleh mendekati satu pohon yang mangafrudi. Ternyata ada pelanggaran. Makanya kemudian Nabi Adam ditilang. Apa bentuk tilangnya? Diusir dari surga. Lagi surga saja ada peraturan, apalagi di jalan. Makanya kenapa kemudian ada polisi lalu lintas. Awas, jangan kemakan isu uang. Naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu uang. Itu hanya anjuran. Anjuran warga Kota Waringin Barat kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau terjadi kecelakaan akan parah. Maka pakai sepatu. Pak polisi takut kalau ada ibu-ibu naik motor pakai sandal. Fungsinya dua. Kalau ditilang, sandalnya cuma ngabui tangkapnya polisi. Saya kemarin ngaji di Mabes Polri sama Pak Kabak Indotan, Komjen Ahmad Doviri, yang pegang intel seluruh Indonesia, namanya Pak Kabak, kepala badan. Evaluasi kinerja kepolisian, saya ditanya, Gus, apa pendapat Gus Miftah tentang polisi? Saya bilang, Jenderal, mohon izin, saya tidak suka dengan polisi. Loh, sukanya polwan. Polisi lanang ini. Ya aku sengaja polwan gitu sih. Ojo sedih Pak Polisi. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Rakit. Apalagi kita hidup berbangsa dan bernegara. Di surga loh yang hidupnya nikmat, ada aturannya. Gak mungkin manusia terlepas dari aturan. Adam Hawa,
Kun anta wa zaujukal jannah. Silakan kamu hidup di surga bersenang-senang. Tapi ingat, peraturannya satu kata Allah. Fala taqrabu hadhihi syajarah. Kamu jangan dekati pohon ini. Ternyata apa? Setan nggak terima. Setan itu kan provokatif. Maka kalau Anda tanya sama saya, siapa yang membuat ujaran kebencian pertama kali? Siapa yang menyebarkan isu hoax pertama kali? Yang membuat hoax pertama kali itu adalah iblis. Korbannya siapa? Adam dan istrinya. Siapa istrinya Nabi Adam? Salah. Istrinya Nabi Adam namanya Bu Adam. Betul. Tapi saya pesan satu, kalau ada orang Kota Waringin Barat namanya Ngagino, tolong isinya jangan dipanggil Jem. Ngagimin jangan Jem. Jengat men. Ini Ngagini. Jangan wangi ngacengan. Peraturannya apa? Nggak boleh dekati pohon itu. Setan goda, provokatif. Maka coba Anda lihat, Nabi Adam itu korban hoax, dikeluarkan dari surga. Hanya korban hoax. Iblis membuat hoax. Makanya kenapa kemudian di kepolisian akan menangkap orang yang suka menyebarkan ujaran kebencian. Ada peraturan. Anda jadi polisi, ada peraturan. Makanya kenapa ada divisi propam. Tentara sama, Banser ono propamik, provosnya. Anda jadi pendekar PSHT, pasti ada peraturannya. Nah, siapakah manusia yang selamat? Manusia yang selamat adalah yang menegakkan aturan. Kemarin di Jawa Tengah ada seorang tentara membunuh istrinya, akhirnya apa? Dikejar sama provos, bunuh diri. Kenapa dia melakukan itu? Karena melanggar aturan. Kopda muslimin namanya. Jenenge muslimin, kelakuannya hancur. Muslimin. Jangan. Muslimin. Padahal nama itu kan doa. Contoh, kenapa orang tua saya memberikan nama saya Miftah? Kunci apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kalau ibu-ibu Kota Waringin Barat pengen bahagia, gampang nikahkan anaknya dengan saya. Nah, saya tetap tidak akan menikah lagi. Beneran? Kecuali kepepet. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, istri saya siap untuk dimadu. Abah, saya siap dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun. Mantap. Saya sering bilang, gak ada ceritanya laki-laki itu menang sama perempuan. Adam loh karena sama Hawa. Yang diprovokasi oleh iblis itu Adam apa Hawa? Hawa. Wawa. Apa iblis? Kamu tahu gak kenapa pohon ini gak boleh didekati? Emangnya kenapa? Karena buahnya rasanya paling enak. Hawa terprovokasi, akhirnya apa? Matur sama Adam. Tak kasih tahu, perempuan itu kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata, cewek kelemahannya di telinga. Makanya si iblis menggoda dengan kata-kata yang indah kepada si Hawa. Hawa menangis di hadapan Adam. Wong lanang delok wong wedok nangis ora bakal kuat atine. Kok bakal apa?